Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintan Virgia, NIM 71014118116 dari Pendidikan Koperasi B 2018. Pada kesempatan kali ini saya akan menganalisis berita ekonomi internasional mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina. Apakah dengan kemenangan Joe Biden akan menghentikan perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina? Sebenarnya perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat dan juga Cina sudah terjadi sejak pada saat pemerintahan Trump. Pemerintahan Trump pada awalnya melancarkan perang perdagangan dengan Cina pada pertengahan tahun 2018. Trump menuntut Cina untuk melakukan reformasi struktural besar-besaran untuk membuka pasarnya dan juga membeli lebih banyak dari Amerika Serikat. Sejak saat itu, kedua negara telah memberlakukan tarif yang mempengaruhi barang bernilai miliaran dolar yang menyebabkan guncangan parah pada rantai pasokan global. Sebenarnya, dua negara dengan skala ekonomi terbesar ini telah menandatangani fase atau suatu perjanjian dagang pada bulan Januari yang membahas sebuah tensi penangguhan hukum dari 2 tahun terakhir. Tetapi beberapa ahli mengatakan bahwa Cina saat ini tidak maksimal dalam memenuhi perjanjian dalam membeli produk barang dari Amerika Serikat, sementara negosiasi untuk fase kedua masih belum dimulai. Saat ini juga masih belum ada kejelasan dari pemerintah Biden berkaitan dengan kebijakan tarif yang diyakini berdampak besar terhadap pembisnis kedua negara setelah Cina menerapkan kebijakan sama untuk merespon Amerika. Berdasarkan informasi yang didapat dari Business.com pada 13 November 2020, menurut mantan Menteri Keuangan Cina, Lau Chiwei, dalam sebuah konvensi di Chafin Beijing, Lau menyebutkan perselisihan perdagangan antara Amerika Serikat dan Cina mungkin tidak akan mereda dalam waktu yang dekat, bahkan jika Joe Biden menjadi Presiden Amerika Serikat, menyerukan pragmatisme dalam hubungan perdagangan antara Amerika Serikat dan juga Cina. Lau mengatakan sulit bagi Amerika Serikat untuk memotong defisit perdagangannya, mengingat posisi dolar sebagai mata uang global yang dominan. Setelah 4 tahun, defisit perdagangan dengan Cina masih terus melebar. Selain itu, berdasarkan informasi yang didapatkan dari CNN Indonesia pada 8 November 2020, menurut peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Andi Satrio Nugroho memprediksi tensi perang dagang Amerika Serikat dan juga Cina di era kepemimpinan Presiden terpilih Joe Biden akan lebih tinggi dibandingkan dengan Donald Trump. Pasalnya, dia mengatakan Biden sempat mengkritik Trump dengan kesepakatan dagang fase pertama dengan Cina. Biden menilai Trump tidak berhasil dalam meningkatkan produksi dalam negeri Amerika Serikat. Pernyataan Biden terkait Amerika Serikat yang kalah besar dalam kesepakatan dagang tersebut dinilai sebagai indikasi bahwa pemerintah Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Biden akan masih terus bersetegang dengan Cina. Lalu, apa yang sebenarnya akan terjadi jika perang dagang Amerika Serikat dan Cina terus berlanjut, dan termasuk apakah dampaknya bagi Indonesia? Sebenarnya, perang dagang antara Amerika Serikat dengan Cina justru dapat menyandera perdagangan negara satu sama lain. Tak hanya merugikan negara lawan, pembatasan impor dalam perang dagang ini justru merugikan perekonomian dalam negeri. Bagaimana tidak? Dengan naiknya bea masuk tarif impor baja dan juga aluminium dari Cina, maka jumlah impor atas kedua jenis produk tersebut berkurang. Lebih lanjut, kedua jenis produk tersebut akan sulit untuk ditemukan di pasar Amerika Serikat. Hal ini akan mengakibatkan terhambatnya proses produksi dari perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat yang menggunakan bahan baku baja dan juga aluminium. Jikapun ada, harganya pasti lebih mahal. Bahan baku yang mahal tentu akan berpengaruh pada harga
produk akhir siap jual yang mahal pula. Tak hanya produsen, konsumen yang membutuhkan produk tersebut juga mau tidak mau terkena imbasnya, yakni karena harus membayar mahal untuk produk yang dibutuhkannya itu. Sama halnya dengan Cina, pembatasan impor untuk produk-produk dari Amerika Serikat seperti kedelai, minuman anggur, buah, mobil, pesawat, dan lainnya juga akan berpengaruh pada perekonomian dalam negeri Cina sendiri. Inflasi dan laju pertumbuhan ekonomi yang melambat harus dialami oleh negara-negara yang terlibat dalam perang dagang. Untuk pengaruh perang dagang terhadap Indonesia sendiri, gesekan kedua negara tersebut tentunya akan berdampak negatif terhadap perekonomian global, tak terkecuali Indonesia. Bahkan perlambatan ekonomi global saat ini yang terjadi pun disebabkan perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina. Dampak dari perlambatan ekonomi global kemudian dapat menyebabkan harga dan juga permintaan komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia semakin tersungkur, sehingga akan sulit untuk Indonesia untuk dapat memanfaatkan apalagi keluar dari jeratan tersebut. Selain itu, jika perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina terus terjadi, akan dikhawatirkan nilai tukar rupiah akan melemah. Hal ini dapat terjadi karena penaikan tarif bea impor Amerika Serikat kepada Tiongkok yang mungkin diperlakukan turut akan melemahkan rupiah Indonesia. Penaikan tarif tersebut tentunya akan menurunkan volume perdagangan kedua negara. Turunnya volume perdagangan Amerika Serikat dan Tiongkok akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Perang dagang yang terus terjadi antara Amerika Serikat dan juga Cina menyebabkan kekhawatiran pasar terhadap perlambatan ekonomi dunia. Kekhawatiran tersebut menyebabkan sebagian investor untuk mencabut sahamnya dari pasar modal Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah juga dapat disebabkan karena kedua negara yang sedang mengalami perang dagang merupakan negara tujuan ekspor terbanyak Indonesia. Kemungkinan pelemahan rupiah dapat terjadi selama Amerika Serikat dan juga Cina tidak dapat melakukan negosiasi. Selain itu, kondisi perekonomian global akan terus dibayangi dengan masalah perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Cina yang dapat berdampak pada pasar modal. Ancaman dari kondisi perekonomian global yang belum dapat membaik tersebut dapat mengancam ekonomi nasional termasuk mengancam pasar modal Indonesia. Demikian analisis berita ekonomi internasional mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina serta dampaknya bagi Indonesia yang dapat saya sampaikan.